rahimani wa rahimakumullah, kaifa salaf yu'amiluna Ramadan fi asyara awakhir. Bagaimana ulama-ulama salaf mereka bermuamalah dengan bulan Ramadan. Mereka bermuamalah dengan 10 hari terakhir. Kita contoh mereka. Jangan contoh orang-orang di sekitar kita. Ya. Orang, sekalipun orang alim di sekitar kita, nggak seperti alimnya di zamannya Nabi SAW. Rahimani wa rahimakumullah, mereka hidup di hadapan Nabi SAW, di zamannya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Riwayat Bukhari dan Muslim ini. Kemudian Aisyah berkata, ya, menyaksikan hadits ini, apa yang dibawa Nabi SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini, barang siapa qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, la tada qiyamul lail fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yad'uhu wa kana idza marida aw kasala aw idza marada aw kasala radhiyallahu anha. Yang paling tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya pula, jangan tinggalkan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam gak pernah meninggalkan salat malam di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW jikalau sakit, jikalau sedang dalam kondisi lemes, ya, tidak terlalu semangat, apa yang dilakukan Nabi SAW? Salat qaidan, salat sambil duduk, ya, salat sambil duduk. Fa ini khiyar. Kalau salatnya salat sunnah, ya, kita boleh sambil duduk, walaupun gak ada udzur, misalnya sekarang sedang nggak punya semangat. Lain hukumnya dengan salat wajib. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia sering salat malam. Masya, dengan jumlah yang terserah dia inginkan. Lagi semangat, tambah rakaatnya. Lagi tidak semangat, rakaatnya dikurangi. Dan beliau ketika sudah sampai setengah malam, separuh malam, kita kalau menghitung separuh malam katakan dari waktu maghrib sampai waktu fajar, katakan jam 6 sore sampai jam 4. Berarti tengah malamnya di sini jam 11. Berarti Umar bin Khattab salat, ya, dari selepas Isya sampai jam 11. Kemudian ketika sudah sampai tengah malam, Nabi Umar bin Khattab qadha ahlah, membangunkan yaitu anak istrinya, anak dan istrinya. Kemudian sambil dia berkata, as-salah, as-salah, ayo salat, ya, ayo salat, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Sambil demikian mengucapkan Umar bin Khattab, ya, dan perintahlah keluargamu dengan salat dan sabarlah atasnya. Ini bagaimana kehidupan ulama salaf. Jangan biarkan anak-anak kita tidur malas-malasan, sibuk dengan gadget-gadget mereka. Bangunkan mereka. As-salah, as-salah, ya, as-salah, bangun, suruh salat. Rahimani wa rahimakumullah. Dan kebiasaan ulama salaf di zaman dahulu, ya, seperti disebutkan hadis Sa'ib bin Zaid, bagaimana Nabi SAW, bagaimana para sahabatnya hidup di bulan Ramadan, ya. Dan dahulu orang-orang salaf, ya, mereka membaca Al-Quran bimi'ain, yakni mi'at ayat. Mereka kalau membaca Al-Quran di malam bulan Ramadan, ya, mereka itu sampai mi'at ayat. Bacanya bukan baca Al-Quran, ini sedang maksudnya membaca dalam keadaan sholat tarawih, ya. Ratusan ayat yang dibaca. Hatta kunna na'tamid alal asa min tulil qiyam. Sampai kami ini pegangan kayu, karena saking panjangnya bacaan yang dibaca. Qala wa ma kanu yansarifuna illa 'indal fajr. Dan mereka ini gak pergi dari sholat mereka kecuali apa? Ketika mendekati fajar. Coba bayangkan, dari Isya sampai sholat mendekati fajar, sholat tarawihnya, berapa juz yang dibaca. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Imam Bukhari, saking asyiknya sholatnya, beliau, Imam Bukhari, sebagaimana disebutkan, tatkala sholat, beliau ini
selesai sholat yang begitu panjang, beliau sambil berkata setelah sholat, "Unduru ayyi syai'in adzani fi salati." Lihat apa yang mengganggu di kakiku ketika aku sholat. Ya, fanadharu fa idza zambur qad warramahu fi sab'ati ashar mawdi'an. Ya. Katanya beliau, lihatlah, ternyata ada zambur. Zambur itu seperti hewan kecil yang menyengat. Dia bisa terbang, menyengat dan menancapkan racunnya pada 17 tempat di kaki Imam Al-Bukhari. Walam yaqta' salatah. Dan Imam Bukhari enggak memutus salatnya, saking asyiknya. Ya, salat panjang semakin asyik, bukan semakin pendek semakin asyik. Ya. Dan ini keadaan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ditanya, "Kenapa kamu enggak menyelesaikan dari salat kamu atau memukul hewan tadi?" Apa kata Imam Bukhari rahimahullah? "Kuntu fi suratin fa ahbabtu an atimmaha." Katanya Imam Bukhari rahimahullah, aku sedang dalam keadaan salat, ya. Aku sedang dalam keadaan membaca surat yang aku ingin mengkhatamkannya. Ya. Dan kuntu fi suratin fa ahbabtu an atammaha, ya, an atammaha au utammimaha. Demikian. Jadi Imam Bukhari apa? Ingin menyelesaikan bacaan dia. Ya, ingin menyelesaikan bacaan dia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika 10 hari terakhir? Bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana datang dari An-Nu'man bin Bashir, kata beliau, "Kumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailata 23 ila thalath al-lail al-awwal ila thuluth al-lail al-awwal, thumma qumna ma'ahu lailata 25 ila nisfi al-lail, thumma qumna ma'ahu lailata 27 hatta dhananna alla nudrika al-falah wa kunna yusammunahu as-sahur." Rahimana wa rahimakumullah, ini riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Bagaimana Imam Bukhari salatnya? Imam Bukhari rahimahullah, sebagaimana kata Nu'man bin Bashir, beliau ketika salat pada 10 hari terakhir, ya, kata Imam Bukhari, dalam riwayat ini dari Nu'man bin Bashir, kami menegakkan yaitu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat tarawih. Ya, salat tarawih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam 23. Ketika malam 23, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai sulusul lail al-awwal, pada sepertiga malam pertama. Berarti dari selepas salat Isya sampai, kalau sepertiga pertama berarti sekitar jam 9.30, setengah 10 malam. Ya. Kemudian thumma qumna ma'ah, kemudian kami salat juga tarawih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam 25. Pada malam 25 sampai jam berapa? Ila nisfil lail. Nisfil lail yaitu kalau sekitar maghribnya jam 6, subuhnya jam 4, berarti sekitar jam 11 malam. Ini salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kami sampai pada malam 27, maka kami, kata sahabat ini Nu'man bin Bashir, kami ini mengira bahwasanya kami sudah nggak dapat lagi waktu fajar, ya, sudah nggak dapat lagi sahur, maksudnya sudah nggak dapat lagi sahur, ya, saking panjangnya yang dibaca Nabi SAW ketika malam 27. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian semangatnya Nabi SAW menyambut 10 hari terakhir, ya, baca, tegakkan sholat malam dengan membaca Al-Quran. Dan ini baca Al-Qurannya dalam keadaan sholat. Ya, bagi Anda sekarang sedang lockdown, sholat di rumah ketika musim wabah, semua Anda kepala rumah tangga di rumah menjadi imam. Ya, yang tadinya nggak pernah jadi imam sekarang jadi imam. Yang bacaannya kacau-kacau sekarang baru nyesal. Ya, ternyata sekarang saatnya dibutuhkan darurat ilmu tajwid. Ya, semua jadi imam. Ya, saat itu silahkan
bagi yang tidak punya hafalan, letakkan Al-Quran di depannya sambil membaca Al-Quran. Anda jadi imam, hidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Tidak mengapa. Ya.